berjiwa penipu. Kalau orang pinjam duit saudara lalu nggak kembalikan, namanya penipu bukan? Halo? Kalau orang pinjam duit saudara lalu tidak mengembalikan, namanya penipu bukan? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Bisa saja dia pinjam uang buat saudara tapi belum bisa kembalikan karena memang dia lagi susah banget. Dia pengen banget, dia lagi jual barang dan belum laku sehingga dia belum bisa kembalikan. Siapa yang berjiwa penipu? Halo? Halo? Terus selama bulan Juli jadi pendiam ya? Kenapa uang sekolah anak mahal ya? Kelihatan muka saudara kayak muka, aduh mesti bayar uang sekolah ternyata zaman sekarang, aduh minta ampun, TK aja mahal. Muka saudara tuh muka pendaftaran banget ya gitu. Orang kalau habis pendaftaran sekolah, siapa yang berjiwa penipu? Halo? Hah? Hah? Menurut saudara siapa yang berjiwa penipu? Orang yang udah salah ngotot itu berjiwa penipu. Minjem duit nih, karena belum dikembali kita tagih. Cik, cuma mau ngingetin, waktu itu kan minjem 10 juta. Udah ada ya? Kamu tuh ya, dasar Kristen berhati busuk. Kamu kan udah tahu dalam Alkitab, kalau saudaramu sudah dalam kesusahan, bantulah. Saya tuh sampai minjem duit, emangnya enak. Saya tuh sampai minjem duit itu karena susah. Saya memang belum bisa bayar. Tapi gak usah dong ditagih-tagih kayak begitu. Hati kamu tuh gak ada kepedulian sama sekali. Kamu tuh kerasukan setan. Dasar kamu ke gereja, tapi munafik. Buat apa kamu ke gereja? Orang susah juga masih ditekan. Sampai kita pinjemin duit sampai gini. Ya udah maaf ya Cik, maaf. Hati kamu busuk. Oh Cik, kalah lagi. Sampai rumah kita bingung. Sebetulnya yang minjem duit siapa? Kok gue yang jadi gak enak? Pas minggu depan ketemu kita cuma mau negor aja gitu. Shalom Cik, apa? Mau nagih lagi? Enggak sih, bener deh. Munafik kamu. Enggak sih, bener saya nggak mau nagih sih. Sampai rumah kita mikir lagi, kok dia lebih galak? Sebetulnya gue yang ngutang apa dia yang ngutang sih? Itu yang namanya berjiwa penipu. Pak, kalau udah salah ngotot namanya apa Pak? Volumenya bisa lebih keras sedikit. Pak, kalau udah salah ngotot namanya apa Pak? Udah ibu-ibu masih kecampur kan? Karena kadang-kadang ibu nyebelin bukan masanya. Bu, sekarang bilang dulu jawab. Waktunya nggak ngomong malah ngomong, waktunya ngomong. Hemat emosi. Bu, kalau udah salah ngotot namanya apa Bu? Udah masa keras-keras. Kalau dia bangga penipu. Ngomong pelan salah, ngomong keras salah. Lagi galau kali ini. Adik-adik muda, oi. Oi. Ya, maksudnya anak muda. Ya, kalau salah jangan ngotot tuh. Kalau udah salah ngotot namanya apa? Sadar lu. Tahu kita santai aja. Kalau kita salah dosa, hukum beritahukan. Dia Tuhan yang sadar, dia Tuhan yang mengerti, dia Tuhan yang peduli, dan dia Tuhan yang mau mengampuni. Yang sudah katakan amin. Berbahagialah manusia yang kesal tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, selama aku gak buat apa-apa, selama aku gak beresin dosaku, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang. Banyak orang lesu karena terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bersungut-sungut. Makanya Alkitab ajarkan kita bersukacitalah. The joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan
Itu adalah kekuatan dan kuasa serta kemenangan kita yang sujud berikan tepuk tangan yang berbiasa. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teringnya musim panas. Ayat 5. Daripada aku mengeluh, daripada aku bersungut-sungut, daripada aku merasakan segala kekecewaan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku tidak mau berjiwa penipu yang otot yang membenarkan diri. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Bagian terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berikan tepuk tangan yang Makanya saya catat di sini beberapa hal penting. Pada dasarnya setiap orang bukan hanya ingin bersuka cita, tapi harus. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Sukacita Adalah keharusan. adalah keharusan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Adalah keharusan. Meskipun kau difitnah orang, kau harus tetap bersukacita. Meskipun kau ditusuk dari belakang oleh teman dekatmu, kau tetap harus bersukacita. Meskipun kau dikhianati oleh saudara kandungmu sendiri, kau tetap harus bersukacita. Terima kasih buat 7 orang yang bilang amin. Kiranya pintu sorga terbuka bagimu dan lain, jangan harap masuk sorga. Ulang. Walaupun kau disakiti, kau tetap harus bersukacita. Walaupun kata dokter penyakitmu parah, kau tetap harus bersukacita. Walaupun kau disakiti oleh siapapun, kau tetap harus bersukacita. Orang boleh sakiti engkau, tapi orang tidak boleh mengambil sukacita yang ada di dalam hatimu. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya harus bersukacita. Saya harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita mendatangkan hal-hal yang baik. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita adalah kekuatan. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita membawa kita ke surga. Amin. Sukacita kita karena kita tahu kita punya kepastian surga. Amin. Artinya apa? Kalau surganya sudah Tuhan janjikan, surga saja Tuhan sudah beri kepastian kok. Masakan hari-hari saya akan hari-hari yang penuh dengan kekalahan? Tidak. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mereka tepuk tangan yang paling. Bangun pagi ketika setan berbisik kepadamu dan berkata, masalahmu banyak, persoalanmu banyak, suami mau ngecewain, istrimu nyakitin, tetap bilang, saya mengambil keputusan, saya harus bersukacita. Amin. Setiap pagi Roh Kudus sebenarnya sedang bisikkan engkau bersukacita. Dan pada saat yang bersamaan setan bilang, ngomellah, bersungut-sungutlah, kecewalah, marahlah, sakit hatilah, tetapi saya mau tetap mengambil keputusan. Saya harus bersukacita karena Tuhan sumber kekuatan saya yang tidak pernah akan mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Sukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Satu, karena sukacita membuat kita jauh dari tindakan-tindakan nekat. Sama-sama bilang sama saya, tindakan nekat. Semakin modern saya perhatikan orang semakin nekat. Kenapa orang semakin nekat? Karena orang nekat adalah orang stres. Sangat senang bikin kita stres karena itu supaya kita nekat. Kenapa anak muda sekarang lakukan hubungan seks sebelum nikah? Nekat. Jadi gimana pernikahan nanti dia putusin saya, terus gimana? Saya udah kurus sayang, aku bersalah. Tolol. Hanya wanita tolol dan bodoh yang belum menikah lalu mengizinkan tubuhnya diraba-raba oleh pria. Saya sebut kau hanya wanita stres. Wanita yang bersukacita akan berkata, jangan jamah tubuhku. Lebih baik aku kehilangan engkau daripada kehilangan komitmen kebenaranku dengan Tuhan. Mestinya yang tepuk tangan anak muda, bukan om-om. Anak muda mesti malu, oma-oma yang tepuk tangan. Kami punya mohon pamamu juga. Saya oma dengarnya masuk ke anak kamu waktu oma masih muda. Nah, oma mati nggak lagu mengandeng mami. Kami punya. Nekat. Orang sekarang karena kecewa dengan suaminya, pikirannya cerai aja deh. Nanti anak gimana muda masa bodoh apa yang terjadilah tolol. Sorry ya saya kalau ngomong apa adanya, kalau tolol ya saya bilangnya tolol.
Masa tolol saya bilang kurang pandai. Maksudnya tolol juga kan, ya tolol aja. Nekat. Orang sekarang pacaran sama laki orang sekarang selingkuh sama bini orang, nekat. Orang sekarang tersinggung-singgung di pelayanan, keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, tolol. Bukankah kita makin dekat sama Tuhan, makin banyak mujizat yang terjadi, makin kita jauh dari Tuhan, makin sengsara hidup kita. Amin. Amin. Kemarin pulang dari Glow Family Conference, saya dengar kabar Taufik Kimas meninggal. Kalau saya nonton TV One, selesai berita tentang Taufik Kimas, tiba-tiba ada berita anak tersohor, anak dari seorang tersohor merancangkan bunuh diri, tapi terselamatkan meskipun sudah berdarah-darah. Saya pikir siapa itu? Nah, tahunya anaknya Michael Jackson, namanya Paris Jackson, umurnya 15 tahun, potong nadi mau bunuh diri, cuman gara-gara dilarang ngikutin konser. Darah Yesus. Nekat banget, gak usah bunuh diri, kita juga mati sendiri. Saudara, gue dikasih dalam Tuhan. Orang sekarang nekat. Orang sekarang gak berpikir panjang. Setan senang orang nekat. Karena orang nekat tidak pernah mengambil keputusan yang bijaksana. Orang nekat adalah orang yang kerasukan setan. Orang nekat adalah orang yang menghancurkan hari depannya sendiri. Belajar berpikir panjang. Aku masih punya Tuhan. Aku akan bersuka cita, dan di balik sukacita aku ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang kita katakan amin. Sama-sama bilang saya tidak boleh nekat. Sama-sama bilang dan saya tidak akan pernah nekat lagi. Yang kedua, kenapa sukacita penting? Karena sukacita membuat kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau orang tidak ada sukacita, dia lihat selalu masalah. Dia lihat suaminya, dia lihat masalah. Dia lihat istrinya, dia lihat masalah. Dia lihat pelayanan, dia lihat masalah. Dia lihat rumah tangganya, dia lihat masalah. Dia lihat orang tuanya masalah. Dia lihat mertuanya apa lagi. Semua masalah. Semua masalah. Semua masalah. Ya. Itu yang saya bilang. Tapi kalau kita bersuka cita, kita melihat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tepuk sebelah saya bilang, makanya pada saat dia ngotot. Ada orang Papua ikut tes angkatan laut. Ini Papua dari gunung, memang pintar sekali. Tes matematikanya dapatnya 100. Tes push up 5 menit 100 kali. Tes sit up 5 menit 100 kali. Lari paling cepat. Tiba-tiba dia dapat pengumuman. Yang ngumumin orang Jawa kan. Mas Enos, hasil keputusan rapat penerimaan menyatakan Anda tidak lulus. Enos orang Papua, Pak. Pak, satu nggak bisa terima, Pak. Satu tes kesehatan bagus, satu pengetahuan umum bagus, satu matematika dapat 100, saya push up 5 menit 100, saya sit up 5 menit 100, saya lari paling cepat. Nama satra bisa diterima. Anda tidak bisa diterima karena Anda melamar sebagai prajurit angkatan laut, tapi Anda tidak bisa berenang. Mana ada prajurit angkatan laut tidak bisa berenang? Saya bilang, Bapak jangan cuma main-main, Bapak jangan cari-cari alasan, Bapak. Satu teman Bapak diterima di angkatan udara meskipun tidak bisa terbang. Dia pikir angkatan laut kalau tidak berenang, angkatan darat lebih terbang. Mamma mia. Kalau Bapak Manado lain lagi. Cucunya bilang, Opa, saya mau keluar dulu tolong teman saya. Kenapa? Jauh dari lantai 2.
5 jari tak salah. Tak salah itu apa? Kesleo. 5 jari tak salah. Opa bilang, aduh, kasihan. Opa dulu waktu muda zaman Belanda jatuh di lantai 6, cuman 1 jari kelingking yang tak salah. Oh iya, udah opa sakit banget. Terus bagaimana? Yang lain patah-patah. Cuma ini yang tak salah. Tangan patah, kaki patah, semua patah. Jadi sukacita itu ini. Orang kalau kehilangan, kapan saya tahu orang itu kehilangan sukacita? Waktu dia lihat apa saja dia mulai komplain. Dia lihat anak-anaknya, dia marah-marah, dia bersungut-sungut, dia lihat suaminya, dia lihat istrinya, dia lihat mertuanya, dia lihat keadaannya, dia lihat tetangganya, dia lihat pelayanan, semua dia komplain. Persoalannya bukan keadaan yang gak beres, hidup saudara yang gak beres. Karena kalau hidup sudah penuh sukacita, lihat masalah apapun, saudara tetap bisa melihat Tuhan itu baik di dalam segala keadaan. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, sukacita bisa membuat hidup kita fokus pada hal-hal yang hidup ini selalu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kalau hati kita lagi bete, hati kita lagi penuh dengan pemberontakan, hati kita lagi gak beres sama Tuhan, kita lihat semua negatif. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita Kristus, lihat, Saul melihat Goliat lari bersembunyi. Kenapa dia lari bersembunyi? Karena dia melihat hal-hal negatif. Berbeda dengan Daud. Daud melihat Goliat, melihat kesempatan. Oh, Tuhan akan melakukan perkara besar. Aku akan mengalahkannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sujud berikan tepuk tangan. Bartimeus berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak melihat itu sebagai tindakan yang merepotkan. Diam. Tapi Yesus melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan berkat kepada orang lain. Dia bilang, panggil orang buta itu. Apa jawab Yesus? Rabuni. Apa kalimat Yesus? Apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Amin. Yesus tidak melihat sisi negatifnya. Kenapa orang miskin ini berteriak-teriak? Yesus lihat sisi positifnya. Bahwa dia akan menerima mujizat dan perkara yang besar. Yang sujud berikan tepuk tangan. Amin. Kalau saudara lihat semua dari sisi negatifnya, berarti ada yang gak beres dalam hidup saudara. Lihat selanjutnya, klik. Sukacita membuat hidup kita menyenangkan serta menjadi berkat. Tahukah saudara? Kesaksian yang paling efektif dalam hidup ini adalah kalau kita bersukacita. Makanya selalu saya bilang, ini anak-anak muda dengar. Cewek secantik apapun, cowok seganteng apapun, kalau mukanya seperti Gajah Mada sakit gigi, bete aja gitu. Opa-opa juga nolak. Opa-opa desmen gue bawa muka, aduh, opa kadang tinggal sama dia. Opa tinggal sama dia sama di kandang sama macan. Yang cantik dan ganteng saja kalau marah-marah terus, mukanya bete terus. Gak laku. Apalagi udah jelek, penyakitan, muka panas terus gitu. Bulu perkutut ini dia kena pingsan. Bu, belajar punya wajah sukacita, Bu. Kalau gini ya Bu ya, ibu-ibu kan kadang-kadang sore-sore banyak kerjaan, kadang-kadang lagi sebel, lagi males, lagi banyak kerjaan gitu. Sore-sore suami pulang dia masih pakai daster. Tapi kalau wajah sudah penuh sukacita, suami lihat seperti putri Indonesia. Tapi walaupun kau dandan Bu, mukamu asem terus Bu, suami dan seperti Nyi Roro Kidul Bu. Dia ketawa. Kidul. Sama-sama bilang sama saya bersukacita. Orang yang bersukacita akan jadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Orang yang penuh dengan sukacita membuat orang iri gitu. Dia punya apa sih yang saya nggak punya?
Dia hidup ada banyak masalah, dia hidup banyak persoalan, tapi tidak pernah saya lihat dia bersyukur-syukur. Wajahnya selalu memancar dari kemuliaan Allah. Hidupnya jadi berkat oleh banyak orang yang sudah katakan. Amin. Klik. Namun konsep sukacita setiap orang berbeda-beda. Kalau kita tanya orang, menurut kamu sukacita itu apa sih? Sukacita yang ternyata kalau saya punya suami yang gak kasar gitu sama saya, gak egois, gak kepala batu. Sebagian bilang sukacita itu kalau saya punya istri yang gak cerewet, gak nuntut, gak maksain dulu, kayak dia paling bener, kayak dia Tuhan. Sebagian bilang sukacita itu kalau mertua saya udah mati kali, kalau sukacita saya mertua saya rese. Sebagian bilang sukacita itu kalau udah bisa beli rumah sendiri, bener saya kontrak repot. Sebagian bilang sukacita kalau saya udah gak naik mikrolet lagi, bener saya udah bisa punya kendaraan sendiri gitu, sukacita banget. Sebagian lagi bilang sukacita ternyata kalau sudah pasangan teman hidup, umur saya udah 38 sendiri terus ternyata Setiap orang punya konsep sukacita berbeda-beda. Saya sukacita kalau saya udah dapat kerjaan kali, ternyata sekarang saya ya kerja masih serabutan gitu, tapi Daud gitu, lepas daripada semua. Orang yang bersukacita adalah orang yang dosanya sudah diampuni. Berikan tepuk tangan yang meriah. Daud menyimpulkan orang yang berbahagia atau bersukacita adalah orang yang dosanya diampuni. Lalu saudara secara kritis tanya, emangnya pendeta kalau dosa diampuni itu semuanya pasti udah beres? Emangnya kalau dosa diampuni lalu kita udah gak ada masalah lagi? Nah, saya pelajari ada 5 alasan ya kenapa kalau dosa kita sudah diampuni kita akan jadi orang sukacita. Yang pertama, ketika dosa kita diampuni, doa kita didengar Tuhan. Amin. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya yang selalu dengar, yang menjadi juragan amat terkabul dengan alam, yaitu segala dosa-dosamu. Artinya kalau dosa kita sudah diampuni, betul kita masih punya masalah, betul kita masih punya persoalan, tapi kita pasti akan melihat mujizat Tuhan. Sama-sama bilang, saya pasti melihat mujizat Tuhan. Saya pasti melihat mujizat. Karena kalau Tuhan mendengar doa kita, dia tidak melakukan persis seperti yang kita minta, tapi dia melakukan persis seperti yang terbaik yang harus kita dapatkan. Yang sujud berikan tepuk tangan. Yang kedua, ketika dosa kita diampuni, setan tidak akan punya kuasa. Ya kan? Yang bikin kacau rumah tangga kita, yang bikin kacau hidup kita, yang bikin kacau keadaan rumah tangga kita, keuangan kita adalah setan. Iblis itu pencuri yang memburu dan membinasakan. Tetapi ketika kita hidup, dosa kita sudah diampuni, kita bisa lawan iblis dan iblis harus lari. Karena kita bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Jangan biarkan setan acak-acak hidup saudara, pikiran saudara, penyakit saudara. Bilang sama saudara, setan kau tidak punya hak atas hidup saya. Roh yang ada dalam aku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Adik-adik muda jangan mau masa muda saudara diacak-acak setan. Pengusaha jangan mau usaha saudara diacak-acak setan. Ibu-ibu jangan biarkan rumah tanggamu diacak-acak setan. Bersukacita. Setan paling bete lihat orang bersukacita. Setan paling gak senang. Setan senang dan sudah stres, tertekan, kecewa, marah-marah. Wih, orang kalau marah-marah, luar biasa temannya setan. Ingat aja kalau lagi marah-marah, Pak, makanya kalau istri lagi marah-marah jangan dijawab, Pak, temannya setan lagi kerasukan setan, Pak. Tapi jangan diomongin, jangan istri lagi marah-marah, bener lu kerasukan setan, tambah keluar dong. Jadi kalau istri lagi marah-marah ketawa gitu. Kenapa lo ketawa-tawa? Ingat firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan? Ya marah-marah sahabat setan. Oh, kalau bersukacita apa? Setan tidak punya kuasa. Baik, selanjutnya yang ketiga.